Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mbah Gojol. Teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya teman-teman. Di video kali ini gue bakalan sharing mengenai view binding Android ya. Setelah itu nanti gue juga bakalan di video selanjutnya mungkin ya, gue bakalan sharing juga terkait data binding gitu ya. Jadi ada view binding, ada data binding. Tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu karena di channel ini gue bakalan bahas, gue bakalan sharing-sharing ya terkait programming Android. Oke. Ya kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi di sini gue udah siapin sampelnya, gue udah siapin slide-nya, dan ya teman-teman tinggal tonton dan praktekin aja. Oke, kita mulai. Apa itu view binding ya? Jadi gampangnya ya, view binding itu adalah dia sebuah fitur ya yang membantu kita untuk berinteraksi dengan view yang ada pada layout XML ya, view atau widget yang ada pada layout XML. Maksudnya gimana sih Mbah? Maksudnya itu adalah view binding menghilangkan namanya view by ID ya, menggantikan atau menghilangkan view by ID. Mungkin biasanya teman-teman ini kalau misalnya mau memberikan action klik terhadap suatu view atau suatu widget ya, itu apa yang teman-teman lakukan? Iya betul, teman-teman pasti melakukan view by ID. Jadi dicari dulu ID-nya apa, ya kan? Kemudian baru di set on click, gitu kan? Nah, dengan kita menggunakan view binding ya, jadi kita nggak perlu lagi view by ID, gitu. Nah, kenapa sih kita nggak perlu? Kenapa sih ada library view binding? Kenapa? Apa masalahnya gitu dengan view by ID? Oke. Jadi masalahnya itu adalah ketika teman-teman punya banyak view atau banyak widget ya di layout, katakanlah teman-teman bikin sebuah UI UX yang kompleks gitu ya di layout XML, sehingga mungkin katakanlah ada 100 widget. Nah, apa yang teman-teman lakukan untuk untuk mencari ID dari si 100 widget tersebut? Pasti teman-teman akan melakukan view by ID selama 100 kali gitu ya. Jadi teman-teman bakalan melakukan view by ID 100 kali. Bayangkan tuh. Ya, pasti capek banget. Ya kan? Capek dan memakan waktu. Kemudian juga banyak kekurangannya juga ya. Nanti kita akan lihat di sini ya kekurangannya apa aja. Oke. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita menggunakan view by ID, itu contohnya seperti ini. Nah, ini aja baru 8 view ya, atau 8 widget ya, atau 8 button ya. Bayangkan kalau misalnya ada 100 button. Nah, kita akan mengulang hal yang seperti ini nih, view by ID sampai 100 kali. Ya kan? Itu kan benar-benar nggak efisien dan benar-benar codingan kita ya pasti banyak banget gitu. Banyak banget. Ya kan? Nah, dengan kita menggunakan view binding ini atau data binding ini ya, nanti kita simple. Jadi semua view by ID itu sudah dihandle oleh view binding gitu. Jadi nanti implementasinya seperti ini. Dan ini nggak akan berpengaruh mau viewnya ada 1000, ada 2000, ada 100, ada 200, tetap codingannya seperti ini gitu. Kalau kita butuh set on click, kita tinggal panggil aja binding, kemudian ID-nya apa, kemudian baru kita set on click. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi bikin variabel, misalnya variabel text atau variabel button 1 seperti yang ini ya. Kita bikin variabel button 1 nih di atasnya. Ya kan? Kita nggak perlu lagi bikin seperti ini, dan kita nggak perlu lagi melakukan view by ID. Jadi kita cukup kita bikin dulu binding. Nah, nama binding ini sesuai dengan nama yang ada di sini. Ya. Jadi kalau misalnya layout kita itu namanya
main binding gitu ya. Sorry, layout kita ini namanya adalah main activity. Ya otomatis nanti bakalan nama nama si bindingnya itu bakalan activity main binding ya. Oke, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi balik lagi, apa itu view binding? Jadi view binding adalah sebuah fitur yang membantu kita untuk lebih mudah berinteraksi dengan view atau widget pada layout XML yang udah kita bikin tuh UI-nya gitu. Oke, sekarang pertanyaannya, Bang, activity main binding ini dari mana gitu? Kan kita nggak bikin kelasnya. Ya, oke, bagus. Jadi activity main binding ini dia akan otomatis tergenerate ya ketika teman-teman bikin sebuah layout. Nah, otomatis layout tersebut akan mengenerate sebuah kelas ya, sebuah kelas namanya ada bindingnya. Jadi nama layoutnya kemudian binding gitu. Kalau nama layoutnya login activity, otomatis nanti bakalan di-generate file otomatis ya, namanya adalah activity login binding kayak gitu ya. Oke. Wah, seru nih ya. Jadi sebanyak ini kita simple jadi hanya berapa baris saja. Mantap kan ya? Mantap ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Tapi sebelum kita masuk ke implementasi, kita bakalan bahas dulu keuntungannya ya. Tadi kan kita udah sebutin tuh sebenarnya keuntungannya. Tapi nggak apa-apa. Kita uraikan lagi dalam bentuk teks. Jadi keuntungannya apa? Pertama, kita mengurangi boilerplate. Boilerplate ini itu seperti ini nih. Nah, WinView by ID berapa kali? Nah ini itu disebut boilerplate ya. Atau bisa kita sebut kode yang bertele-tele ya. Kode yang bertele-tele. Ini kan kita melakukan WinView by ID selama 8 kali nih. Itu kan sebenarnya bertele-tele banget gitu. Nah, kita menghilangkan itu. Jadi mengurangi boilerplate, kemudian membuat kode kita menjadi safe setiap kali view dibuat di XML gitu. Karena ya tadi ya, karena view binding ini dia otomatis mengenerate view tersebut dan kita bisa langsung memanggil layoutnya menggunakan apa? Menggunakan ID yang udah kita tentuin gitu ya. ID yang udah kita tentuin. Oke. Nah, kita langsung implementasi aja ya, teman-teman. Di sini gue udah siapin Android Studio dan di sini gue juga udah bikin sebuah layout simple ya. Jadi hanya ada 8 widget aja ya, itu button semua. Dan di sini gue contohin kita tidak menggunakan view binding ya. Kita tidak menggunakan view binding. Pertama kita lihat dulu layoutnya ya. Nama layoutnya adalah activity main.xml. Kalau kita lihat di sini dalamnya adalah ya widget-widgetnya gitu ya. Dan di sini ID-ID-nya gue namain berdasarkan angka ya. Jadi button 1, button 2, button BTN 3, BTN 4 gitu. Nah, di sini juga cari ID-nya ya sesuai dengan ID-nya ya ini. Tuh. Oke. Ini kalau misalnya kita tidak menggunakan view binding. Sekarang kita akan ubah dia menjadi view binding. Caranya gimana? Caranya kita harus menambahkan sebuah sebuah build feature, sebuah fitur. Gini, features via features. Terus kita panggil view binding, terus kita set sama dengan true. Kemudian kita scene. Oke, scene selesai. Selanjutnya di sini kita hapus nih. Nah, kita tidak butuh lagi WinView by ID. Kita tinggal bikin var. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat nama file dari XML-nya apa. Oh, nama filenya itu adalah activity main. Ya kan? Activity main. Berarti kita tulis activity main. Nah, kita ambil yang ada bindingnya. Belakangnya activity main binding. Jadi ini otomatis tergenerate ya. Kemudian di sini gimana nah?
Di sini kita tinggal binding dot ID-nya apa yang mau kita jadiin set on click. Oh, ID-nya adalah button 1 ya. Kalau kita lihat di sini ID-nya, nah button 1 ya. Cara ngecek itu ID-nya bener apa enggak ya, kita tinggal kontrol klik. Nanti dia akan mengarah ke si widgetnya tersebut. Oke. Dan ini benar-benar mempermudah kita ya. Mempermudah kita, membuat kita cepat aja ngedevelop sebuah aplikasinya. Karena kita udah ngilangin kode yang boilerplate ya. Terus tentunya save ya. Save itu maksudnya adalah kita nggak bakal salah sasaran gitu, karena kita langsung panggil ID-nya gitu. Kita nggak bakal salah sasaran, itu maksudnya adalah save. Oke. Udah keren belum ya? Oh, belum keren ya. Oke, kita akan coba running ya. Oh, ada for close. Oke, kita lihat for close-nya kenapa. Harusnya ini nggak for close ya. Ups, ada satu lagi yang kurang teman-teman. Sorry. Kita belum melakukan inisialisasi si binding. Oke, jadi kita di sini sebelum set content view, kita inisialisasi dulu. Binding sama dengan activity, kita pilih yang inflate. Kemudian kita panggil layout inflator. Nah, di set content view ini kita setnya kita set ambil dari si binding. Jadi binding.root. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tinggal jalankan lagi. Yap. Nah, sudah tidak error ya teman-teman. Sudah muncul, dan ini kalau kita klik bagian button 1, maka akan muncul sebuah toas. Seperti itu teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, saran, tulis saja di kolom komentar. Gua Mbak Gojol pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.